Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita di dalam Engkau, Tuhan. Satu kerinduan kami mau dengar akan firman-Mu. Maka berfirman Engkau Tuhan Yesus sebab bersiap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi, tertulis dalam Roma pasal yang keempat, ayatnya ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Begini firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilalah seandainya Tuhan melihat, Tuhan hanya menentukan sesuatu dengan melihat pola tingkah kita, dengan melihat kelakuan kita, dengan melihat hati kita, dengan melihat pikiran kita, untuk sebuah keselamatan, untuk sebuah sorga yang dijanjikan Tuhan bagi kita, layakkah kita menerimanya? Pasti seorang pun tidak ada yang layak. Sama seperti kata 1 Yohanes 1 itu. Kalau ada orang yang bilang dia tidak berdosa, dia adalah pembohong. Gak ada satupun orang yang tidak berdosa. Bahkan melirik kepada apa yang dikatakan kaum Yahudi pada saat itu. Kalaulah seandainya kasih Tuhan itu, kalaulah seandainya sorga itu didasarkan oleh perbuatan kita, kalaulah sorga itu didasarkan hanya karena kemampuan kita melakukan hukum Taurat, siapa kita yang masuk sorga? Siapa kita yang diselamatkan? Nanti tak satu pun. Tapi apa yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan saat ini? Tema kita mengangkatnya, bahwa Allah memperhitungkan iman orang percaya kepadanya. Tidak lain adalah semua karena imanmu kepada Tuhan. Semua karena iman percayamu kepada Allah Bapa di dalam kehidupanmu. Ketika saat firman Tuhan ini dituliskan,
Orang-orang Yahudi pada saat itu mengklaim bahwa kita diselamatkan hanya karena melakukan hukum Taurat. Siapa kita disanggup untuk melakukan itu? Jangankan 10, 9 pun belum tentu. 8, 7, 6, 5, 4, 3 saja belum tentu. Paulus memberi penjelasan itu dengan mengangkat sosok Abraham sebagai pribadi orang percaya yang dibenarkan Tuhan oleh iman percayanya. Sekali lagi dibenarkan, bukan orang benar. Itu berbeda. Dibenarkan. Saudaraku, mari kita melihat firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Dihantar kepada sebuah kenyataan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Lihatlah Abraham itu. Benar gak ada alasannya untuk berharap. Itu yang pertama sekali. Disuruh berangkat pergi, tinggalkan kotamu, tinggalkan daerahmu, persembahkan anakmu. Tidak ada alasan untuk berharap. Tidak ada alasan untuk hidup atau untuk mengiyakan apa yang menjadi tujuan nantinya. Dia hanya percaya akan janji Tuhan. Tidak ada alasan untuk berharap. Bayangkan saja, umurnya sudah 100-an tahun. Bahkan dikatakan Sarah telah mandul, Sarah rahim telah tertutup. Gak ada alasannya untuk berharap. Lalu lihatlah ketika dia sudah punya anak Ishak, Allah mengatakan, jadikanlah dia korban, jadi kurban. Itu anak satu-satunya. Gak ada alasan untuk berharap. Tapi sekali lagi Abraham tetap melakukannya. Abraham tetap percaya. Abraham tetap hadir sebagai pribadi yang melakukan apa yang Tuhan mau terjadi atas hidupnya. Gak ada kita yang mau berjalan tanpa tujuan. Abraham, pergilah, tinggalkan tanahmu, tinggalkan kemewahanmu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan kampung halamanmu. Dia tidak tanya mau kemana Tuhan, berangkat saja, pergi saja. Lalu dia berangkat. Iman percaya yang luar biasa sekali. Saya suka mengatakan, percaya itu sama seperti sederhananya, walaupun pasti lebih kuat lagi. Ketika saya duduk di bangku ini, saya tidak memeriksa kayu ini kuat tidak, pakunya terpaku dengan pasti tidak. Atau ketika kita minum air mineral, kita beli di warung, kita beli dimanapun, lalu kita buka kemasannya, lalu kita minum. Kenapa kita mau melakukannya? Kenapa kita tidak teliti dulu mineral itu? Berapa bakteri yang dikandungnya, bersih nggak, apa segala macam. Tapi kita mau minumnya. Iman percaya itu dilakukan oleh Abraham. Tidak banyak tanya, berangkat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lebih luar biasa lagi ketika dikatakan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Allah lagi bercanda? Bagi kita mungkin Allah lagi bercanda. Masa iya 100 tahun Sarah yang sudah tertutup rahimnya dikatakan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Benar. Logika kita, pikiran kita tidak juga menjadi alasan untuk Tuhan memberikan anugerah. Pikiran kita, mindset kita, bahkan hitung-hitungan kita tidak juga menjadi alasan
untuk kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Semua hanya karena anugerah Tuhan semata. Semua hanya karena iman percaya kita kepada Allah, sehingga kita mendapatkan apa yang Tuhan mau terjadi atas kehidupan kita. Lalu apa yang berikut yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini? Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Itu hal yang berikutnya. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang, tapi ia diperkuat dalam imannya. Benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Percaya itu tidak ada kebimbangan di sana. Percaya itu yang ada hanyalah menghempaskan seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita, seluruh pikiran, hati dan jiwa kita kepada karya Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah percaya, tidak bimbang. Sama seperti ketika orang memberangkatkan anaknya pergi sekolah jauh, sudah berdoa, sudah mempercayakan bahwa Tuhan akan menjaganya, memelihara kehidupannya, tapi belum lagi pesawatnya take off, belum lagi busnya hilang dari pandangan, pergi jauh, sudah ragu, sudah bimbang. Gimana nanti anakku itu? Gimana nanti dia di sana? Siapa nanti yang nemani dia? Makan nggak makan nanti, dan bla 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 bla. Tapi Tuhan mengatakan, Paulus mengangkat sosok Abraham yang tidak bimbang, tapi tetap diperkuat di dalam imannya. Bahkan lebih luar biasa, ia memuliakan Allah. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketidakbimbangan itu menjadi kekuatan yang sentral dalam kehidupan Abraham. Sebab apa? Ia percaya akan janji Allah. Kalau Tuhan yang berkata, maka itu akan terjadi. Kalau Allah yang berkata, kalau Allah yang berjanji, maka itu akan terjadi. Abraham menghidupinya, Abraham mengimaninya. Keturunanmu akan seperti pasir di tepi pantai, seperti banyaknya bintang di langit. Abraham mengimaninya. Dia tidak bimbang, dia tidak debate, dia tidak adu argumen. Bagaimana gak begini, bagaimana begini, sedangkan aku seperti ini. Tidak, dia tidak bimbang. Cukup percaya saja bahwa janji Allah itu ya dan amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu menjadi semakin diperkuat. Hal itu menjadi kekuatan yang luar biasa juga untuk setiap kita. Sebab apa firman Tuhan berkata? Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Itu sukacita yang terindah itu. Dikatakan hal ini diperhitungkan kepadanya, dan itu tidak hanya kepada Abraham saja. Bukankah itu luar biasa sekali? Kenapa luar biasa sekali? Hal itu bukan hanya untuk Abraham, tapi buatmu juga. Tapi buatmu inang, buatmu bapak, buatmu pemuda, buatmu remaja, buatmu anak-anak sekolah minggu, buatmu lansia, buatmu negaraku. Bahwa Tuhan mengatakan iman percayamu diperhitungkan Allah. Bahwa iman percaya itu tindakan seperti Abraham lakukan, itu Tuhan perhitungkan. Makanya hiduplah di dalam iman percaya kepada Tuhan itu. Sebab apa dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan oleh pembenaran kita.
Setiap orang yang percaya akan penyaliban, akan kematian Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk memberikan keselamatan, untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita, imanmu Tuhan perhitungkan. Maka hiduplah di dalam iman ini. Maka tetaplah mempercayai kuasa keselamatan yang Allah nyatakan melalui Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memperhitungkannya. Bukan karena hebatmu, bukan karena perbuatanmu, bukan karena statusmu, atau apapun itu yang melekat di dalam dirimu. Tapi dikatakan hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena kita percaya kepada Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada tema kita. Allah memperhitungkan iman orang percaya. Maka percayalah. Ya, percayalah. Ya, percayalah. Cukup percaya saja. Dan Tuhan akan menganugerahi apa yang Tuhan mau terjadi atas ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, iman percaya kami bertumbuh dan bertumbuh selalu dan selalu dalam kehidupan kami. Sebabkan keramat percaya kami diselamatkan bukan karena perbuatan kami, tapi karena anugerah-Mu, tapi karena iman percaya yang sesungguhnya hanya kepadamu. Yesus yang tersalib, Yesus yang mati dan dibangkitkan untuk memberikan keselamatan sehingga kami dibenarkan, sehingga kami mendapatkan pembenaran di dalam hari-hari hidup kami. Jangan biarkan keraguan itu menghantam, jangan biarkan keraguan, kebimbangan itu menghempaskan kami. Tapi biarlah iman percaya kepada Tuhan saja akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu, menyerahkan Tuhan virus corona ini. Amin.